Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin olahan dari pisang dan tepung beras. Ini enak banget teman-teman, apalagi sekarang lagi musim hujan. Buat teman ngopi dan ngeteh. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Pertama, diiris-iris gula merahnya sebanyak 190 gram. Tentunya saya menggunakan pisau dari stand cookware yang super tajam. Lalu nyalakan kompor, siapkan panci andalan. Saya pakai panci saucepan koleksi terbaru dari stand cookware, namanya Rose Series. Pancinya ini terdiri dari beberapa macam. Bentuknya cantik, yang pastinya sudah anti lengket karena coating granit. Masukkan air, kemudian biarkan sampai mendidih. Saucepan ini enak banget teman-teman, bisa untuk kompor induksi dan kompor portable ataupun kompor seperti ini. Masukkan gula merah yang sudah diiris-iris tadi ke dalam air. Masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, diamkan sampai gulanya di suhu ruang. Sisihkan dahulu ya. Di sini saya menyiapkan pisang, boleh pisang uli, boleh pisang nangka, pisang raja ataupun pisang kepok. Banyaknya kurang lebih 10 buah. Diiris-iris. Pindahkan ke wadah yang lain, lalu ditekan-tekan seperti ini. Jangan terlalu halus ya, jadi masih ada yang kasar-kasar sedikit, supaya nanti kalau misalnya dimakan tuh terasa rasa pisangnya. Kemudian masukkan 200 gram tepung beras. Saya menggunakan tepung beras Rose Brand. Lalu masukkan pula 20 gram tepung tapioka supaya hasil kuenya lembut banget. Lalu diaduk-aduk sampai rata. Nah, kalau sudah rata, siapkan panci. Kemudian saya pakai panci yang lebih besar, ukurannya 24 cm, masih dalam koleksinya Rose Series dari stand cookware. Gula yang tadi didiamkan sampai dingin, disaring. Kemudian masukkan tepung ke dalam air gula. Lalu tambahkan 65 ml santan kental instan. Lalu diaduk-aduk dengan spatula dari stand cookware tentu saja sampai adonannya rata. Setelah rata, pindahkan panci ke atas kompor, masak dengan api kecil ke sedang sambil diaduk-aduk terus. Ini makin lama adonan makin mengental ya teman-teman. Terus diaduk sampai permukaan bagian bawah supaya tidak ada yang gosong. Nah, kalau sudah mulai mengental seperti ini harus hati-hati. Jadi terus dibalik. Ini tandanya sudah selesai, siap untuk diangkat. Siapkan daun pisang yang sudah dicuci bersih, boleh dijemur ataupun dibakar. Dielap, lalu masukkan kurang lebih 2 sendok makan adonan pisang dan tepung ini.
dirapikan agak sedikit kotak, kemudian dilipat. Bungkusnya simple banget, cukup seperti ini aja udah selesai. Nah, begini ya. Persis seperti kita membuat kue Nagasari. Cuma ini diganti dengan gula merah dan pisangnya dicampur ke dalam adonan. Kue ini dulu banyak banget dijual di tukang bajigur, abang-abang. Teman-teman, kalau misalnya ada tukang bajigur di daerahnya, ini terkenal banget dulu. Satunya kalau dijual 2 ribuan. Yuk kita jualan kue ini mumpung belum ada yang jual. Kue jadul ini enak banget teman-teman, rasanya legit. Setelah selesai dibungkus, kemudian siapkan panci kukusan. Saya selalu menggunakan panci wok presto dari Stand Cookware. Panci ini muat banyak dan anti gores. Bisa difungsikan sebagai wajan ataupun panci bahkan kukusan. Nah, penampilan kenyataannya seperti ini ya, realnya. Susun kue yang sudah dibungkus ke dalam pancinya, kemudian dikukus. Lamanya mengukus kurang lebih 40-50 menit. Atau kalau sudah matang, siap untuk diangkat. Setelah kurang lebih 50 menit, kue pisangnya sudah matang. Diamkan dulu sampai benar-benar dingin supaya ngeset. Ini harum banget, aroma daun pisangnya enak banget. Setelah dingin, siap untuk disajikan. Kue pisang ini bisa dijadikan ide jualan di saat bulan puasa ataupun buat takjil waktu mau buka puasa. Teman-teman, selamat mencoba. Kue jadul belum banyak yang jual loh. Kalau dijual satunya 2 ribuan, bikinnya gampang, rasanya enak. Selamat mencoba ya. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Silakan juga subscribe dan follow ke Instagram bersama ST Epiani. Salam sehat, sampai ketemu lagi.